Apa saja keutamaan dakwah? Banyak dalil-dalil dari Al-Quran, dan di antara yang sering kita dengar adalah inna dala alal khairi kafa'ilihi. Sesungguhnya orang yang menunjukkan kebaikan itu pahalanya seperti orang mengerjakan kebaikan itu. Kalau seandainya ya, keutamaan dakwah itu tidak ada yang lain kecuali ini saja, itu cukup untuk memotivasi kita untuk berusaha memberi kebaikan ke orang lain. Seandainya keutamaan dakwah itu tidak ada belas kecuali satu ini tok saja, adal alal khair kafaili, orang yang menunjukkan jalan kebaikan itu seperti pahala orang yang mengerjakannya. Jadi kalau kita di sini aja mas, terus orang itu nurut jenengan, ikut jenengan, terus melakukan kebaikan, ada dapat pahala. Lihat cucunya makan tangan kiri, nak kalau makan tangan kanan, tidak boleh tangan kiri sayang. Setelah itu terpatri dalam bocah kecil ini, selalu makan selalu tangan kanan, besok diulangi tangan kiri, diingatkan lagi sampai terpatri dalam hatinya anak kecil ini kalau makan tangan kanan. Itu meskipun sampean mati, cucu sampean ini terus berdewasa, sampean terus dapat pahala. Cucu sampean nanti ngajarkan ke anaknya, terus dapat pahala. Meskipun tulang belulang kita sudah remuk, meskipun daging kita terkoyak, meskipun kain kafan kita sudah usang bahkan tidak ada lagi, tapi omongan kita, nak makan tangan kanan, abadi, tidak pernah Allah gugurkan, abadi ila qiyamis saat, sampai hari kiamat. Ya, karena ada hadisnya, idza matal insan in qata amaluhu, jika anak Adam meninggal dua, terputus amalnya kecuali tiga, di antaranya adalah au ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Inilah dakwah. Ada antum buat potongan, antum ngajak orang buat kajian, antum misalnya nggak ngerti dalil, antum buat acara, ada pemateri, aslinya orang nggak ngerti jadi ngerti karena acaramu, sampean terus dapat amal jariah. Subhanallah. Kadang-kadang ini kita melakukan aktivitas tapi nggak kita sadari gitu. Makanya butuh ikhlas, penting ikhlas itu harus dikoreksi terus ikhlas ini. Kalau tanpa ikhlas itu capek hidup kita ini, sudah capek-capek gak dapat apa-apa. Harus ikhlas. Pegiat-pegiat dakwah itu harus ikhlas. Karena kadang-kadang yang sana kok begini kok kita belum. Akhirnya ada kompetisi duniawi, ya tidak boleh. Kompetisi duniawi itu nggak mesti duit. Kompetisi dunia itu nggak mesti duit loh. Kadang-kadang apa istilahnya? Kadang-kadang popularitas. Itu kita harus senantiasa bercapek-capek untuk menasihati hati kita, itu masalah satu ini ya. Karena kalau tanpa ikhlas itu percuma kita ini. Didatangkan pada hari kiamat, atau pada hari kiamat ada 3 orang yang pertama kali dilemparkan ke neraka. Dalam lafaz yang lain, neraka itu dinyalakan pertama kali dengan 3 orang ini. Salah satu diantaranya adalah penyebar kebaikan, menyampaikan kebaikan. Tapi bukan karena Allah. Kalau ustadznya berarti karena ingin popularitas, ingin dipanggil alim, naudzubillah min dzalik, kita berdoa kepada Allah berlindung dari semua itu, maka dilemparkan ke neraka. Atau yang beraktivitas di bidang dakwah, ingin yang paling menonjol, ingin yang paling ingin yang itu hati-hati. Terus kita harus bercapek-capek nasihati diri kita tentang ikhlas. Ma'alastu syai'an asyadda alayya min niyati. Kata para ulama salaf, tidak pernah aku mengobati sesuatu ya lebih dahsyat, melebihi aku mengobati hatiku, karena selalu berubah-ubah. Ad-dal alal khair kafa'ilihi, innad dala alal khair kafa'ilihi. Ya, penunjuk jalan kebaikan itu seperti pelaku kebaikan. Ada seorang laki-laki datang ke Nabi saking pengennya bantu Nabi. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yastahmiluhu. Seorang laki-laki datang ke Nabi ingin membantu Nabi membawakan barangnya Nabi. Nabi manusia biasa, Nabi ke pasar, Nabi belanja, Nabi ada barang yang dibawa. Maka ada seorang laki-laki datang ke Nabi ingin membawakan barangnya Nabi. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yastahmiluhu.
Seorang laki-laki datang ke Nabi karena ingin membantu Nabi membawakan barang bawaannya Nabi. Kemudian falam yajid indahu ma yahmiluhu. Ternyata Nabi nggak ada sesuatu yang bisa dia bantu dari Nabi. Artinya Nabi membawa, bisa jadi Nabi nggak bawa apa-apa, atau bisa jadi bawa sesuatu yang nggak usah bantuan orang lain. Artinya Nabi mengatakan sudah, aku nggak ada masalah dengan ini. Falam yajid indahu ma yahmiluhu. Orang ini tidak menjumpai apa yang bisa dia bantu dari Nabi, karena Nabi mungkin barangannya nggak banyak dan seterusnya. Fadallahu ala akhar, maka Nabi ngomong sama orang ini, antum mau bantu kan? Itu tolong dibantu orang itu. Fadallahu ala akhar, kata Nabi, membantu saya sudah, saya nggak usah dibantu, tidak ada. Tapi itu ada orang kesusahan, sama bantu itu. Fahamalau, maka dia bantu orang lain. Sudah bantu orang lain, orang itu datang ke Nabi. Maka Nabi ngomong, innadal alal khairi kafailihi. Sesungguhnya menunjukkan kebaikan itu seperti pelakunya. Padahal sekedar apa tadi? Sampean bantu orang itu. Nek ngono dong. Tapi pahala itu seperti kita ikut ngangkat, karena menunjukkan jalan kebaikan. Apalagi sampean buat kajian, nerangkan sholat, nerangkan zakat, nerangkan muamalah yang bener kayak begini loh. Terus orang ikut, betapa pahalanya banyak dari antum semuanya nih. Nah, itu ya, jadi harus ditanamkan dalam hati kita. Kemudian ikhwatal iman, apa saja keutamaan dakwah? Yang pertama, anna da'wata ila Allah Ta'ala ahsan kalimah tuqal fil ard. Sesungguhnya dakwah, mengajak manusia kepada Allah adalah ucapan terbaik di muka bumi, ucapan terbagus di muka bumi. Tidak ada ucapan terbagus kecuali ucapan yang ngajak manusia kepada Allah. Dalilnya surat Fussilat ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Dan siapakah yang lebih bagus amalannya bila dibandingkan orang yang ngajak manusia ke jalan Allah. Sama membuat kegiatan, membuat komunitas kebaikan, membuat channel, membuat taklim, membuat komunitas kebaikan, ngajak orang untuk baik-baik. Nah, ini sebagus-bagus ucapan. Ya. Surat apa tadi? Surah ayat 33. Yang nomor 2, wa da'watu ilallah sababu baqa'il khairiyah. Berdakwah kepada Allah, maksudnya berdakwah mengajak manusia kepada Allah adalah sebab tetapnya kebaikan bagi umat ini. Tanpa ada ini tidak ada kebaikan lagi bagi umat ini. Saya ulangi ya, saya ulangi. Dakwah mengajak manusia kepada Allah adalah sebab tetapnya kebaikan di tubuh umat ini. Kalau tanpa itu tidak ada kebaikan bagi umat Islam ini. Ayatnya sudah hafal semua antum. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang pernah Allah keluarkan untuk umat manusia. Terbaik. Biasanya orang sampai sini titik. Oh iya, itu para sahabat manusia terbaik. Kan gitu kan? Kuntum, kalian adalah umat terbaik. Ayat ini turun kepada Rasul dan ada para sahabat di situ. Kuntum khaira ummah. Kalian adalah manusia terbaik. Saya mau tanya antum, tolong dijawab ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang Allah keluarkan untuk umat manusia. Saya mau tanya, tolong dijawab. Ketika turun ayat ini kepada Rasul, terus lafaz ayatnya adalah kalian adalah umat terbaik. Yang dimaksud kalian di zaman itu siapa? Terus ngomong liya. Betul apa enggak? Belum ada orang lain. Tabiin belum lahir itu. Kan gitu kan? Jadi maksud dari ayat ini atau para sahabat masuk ke dalam ayat ini pertama kali sebelum ada umat Islam lainnya. Tapi itu ada syaratnya. Kenapa para sahabat ditetapkan Allah sebagai manusia terbaik? Ada syaratnya di belakang itu. Sering dilupakan oleh kita kalau baca ayat ini. Ayatnya atau syaratnya untuk menjadi terbaik adalah apa tadi? Ta'muruna bil ma'ruf. Mengajak yang baik. Di antara mengajak yang baik itu mengajak persatuan. Persatuan itu baik, jangan dikira gak baik loh persatuan. Kadang-kadang orang ini ngomong persatuan di langsung bersatu tapi
Iya, itu betul. Tapi bersatu itu pada dasarnya kebaikan. Kalau seandainya bersatu itu gak kebaikan, ngapain Allah turunkan ayat dari langit? Wa'tasimu bihablillah. Itu menunjukkan persatuan itu baik. Mengajak persatuan, mengajak yang rukun itu baik. Ya, terus tapi tetap rukun di atas hak, tidak boleh rukun di atas batil. Nah, mengajak kepada kebaikan, mengajak rukun, mengajak orang sholat, mengajak orang ukhuwah Islamiyah, mengajak orang untuk cinta kasih, mengajak orang untuk saling menghormati, itu kebaikan, ya. Itu syaratnya. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak yang ma'ruf, yang baik, yang sesuai syariat. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Makanya kan tadi kan di awal saya katakan ke antum, perbedaan antara soleh dan muslih. Orang soleh di suatu negeri tidak menghalangi murka Allah, betul? Tapi yang menghalangi murka Allah siapa tadi? Muslim. Masih ingat hadis yang kapan lalu disampaikan Ustadz Amin Nurbais waktu kita di Pakuan itu? Hadis yang terkenal itu loh, yang ibaratnya manusia hidup di masyarakat itu ibarat orang naik kapal bareng-bareng. Masih ingat kan? Masih ingat gak? Naik kapal bareng-bareng, ada yang dapat jatah bagian atas, namanya kapal kan gede. Ada yang di bagian bawah, ada yang bagian apa? Atas. Otomatis orang yang kena jatah bagian bawah kalau butuh air mau kan ngerepotkan orang di atas. Mungkin bisa jadi minta tolong, atau bisa jadi dia itu naik riwa-riwi ganggu orang yang di atas. Betul apa tidak? Terus orang yang di bawah ini punya inisiatif. Lah, daripada kita capek-capek naik turun, atau kita minta tolong orang yang di atas untuk nimba air ke air, kan ngerepotkan mereka. Wis gini aja, wis ayo kita bolongi ae. Ya nemen wong iki. Dibolongi ae apa namanya? Kapal kan enak, wis gak pakai keran langsung mancur cur, dijobok banyune wis kena kan. Nah, kata Rasulullah, seandainya seluruh orang-orang yang ada di kapal itu diam, tidak mencegah orang yang mau ngelubangi itu, yang binasa yang ngelubangi tok apa seluruh kapal? Seluruh kapal. Lah, kalau ada orang yang memegang tangannya melarang dia, maksud saya yang memegang dan menasihati itu tuh muslim apa soleh? Muslim. Seandainya urusanmu aku gak ngereken, yang penting aku iku soleh iku. Acur gak kapalnya? Tolong dijawab. Acur, tenggelam Pak. Di masyarakat harus ada orang-orang yang berperan sebagai muslihun, perbawa misi kebaikan, menjadikan orang lain baik. Lah itu antum di sini tujuannya untuk itu, untuk kita supaya paham bahwa kita ini ingin kebaikan untuk umat ini. Pokoknya hati ini pendakwa itu sampean barengi kabeh kudu apik, wis ojo musuh, wis pokoke kabeh sampean apik. Berusaha menghadirkan yang terbaik untuk umat ini. Ya, kita ini musuh kita ini banyak, orang-orang sekuler, orang-orang kafir. Kita ini harus yang kompak, yang bagus, ya. Terus nomor berapa ini? Nomor 4. Nggih, nomor 4 nggih. Wat. Doh, ibu-ibu 3. Aku gak percaya karo bapak-bapak. Akhwat nomor berapa? Ah, tak percaya, wis 3 wae ya. Nomor berapa sekarang? 4. Sebenarnya hadis tadi nomor 1, enggak apa-apa. Nomor 4 sekarang ya. Nggih, nomor 4 sekarang. Wa da'watu ilallah sababun lidukhul fi rahmatillah. Dakwah itu penyebab orang dapat rahmatnya Allah. Dakwah itu penyebab orang dapat rahmat Allah. Jadi maksud saya itu kenapa kok itu harus diperhatikan, supaya sampean itu sing bagian-bagian di balik layar itu agar tahu posisi sampean itu. Sampean mengkonsolidasikan acara ini dengan ustadz. Ada orang itu punya duit tapi gak punya jaringan ke ustadz. Jadi saling bersinergi. Gak punya duit untuk buat acara besar, butuh konsumsi, butuh penyewaan gedung. Ada orang punya sokibul mal, duit akeh, tapi gak punya jaringan. Bisa gak, ada yang berperan seperti itu. Ada yang berperan di hartanya, ada yang di kameranya, ada yang utek-utek terus nulis-nulis iki apa jenenge, judulnya apa terus macam-macam. Semua kebagian kebaikan. Termasuk sampean sing noto sandal, sampean sing noto parkir, semua dapat kebaikan. Ya, jadi jangan anggap remeh dakwah ini. Besar dakwah ini. Perkara yang agung dakwah ini. Jangan merasa terhina siapapun yang terlibat dalam dakwah ini.
Semua antum tuh penting, gak ada yang gak penting. Semuanya penting. Karena komponen ini hilang satu, buyar. Harus ada di tempatnya. Gak semua ngomong kabeh. Yo tak bakal dirungokno. Ayo coba saiki ngomong-ngomong lima nduk kene. Gak kena dirungokno. Kudu siji sing ngomong, tapi sing liya sebagian ngrungokno, sebagian noto, sebagian. Itulah dakwah. Ada orang yang berperan sebagai Rasulullah pada waktu itu zaman Nabi. Ada orang yang berperan seperti Abdurrahman bin Auf dengan hartanya. Ada orang yang berperan seperti Umar bin Khattab dengan keberaniannya dan dengan izzahnya, kemuliaannya. Umar bin Khattab itu berdakwah dengan apa yang dimiliki untuk Islam. Utsman hartanya wis dikasihkan semuanya. Abu Bakar seluruh hartanya dikasihkan Rasulullah tanpa pamrih. Coba bayangkan, tak ajari sampean sapa cek merenung didik. Coba sampean bayang. Iki Abu Bakar nih suge donyane akeh. Itu datang ke Nabi, ya Rasulullah, ini hartaku semuanya sudah sekuabe. Tidak disisihkan sama sekali untuk keluarga. Tidak ada sama sekali. Itu Abu Bakar As-Siddiq itu. Habis gitu, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah itu Ibnu Quhafa, bapaknya siapa? Abu Bakar, ngomong sama cucunya Aisyah sama siapa? Asma. Hei Aisyah, hei Asma, bapakmu ninggalkan apa? Karena itu kan Abu Bakar duluan. Anak Aisyah masih di mana? Di Mekah. Ninggalkan apa bapakmu untuk kalian berdua ini? Akhirnya apa terjadi itu? Itu Aisyah ngambil sama Asma, ngambil batu ditaruh di kantong, disuruh pegang kakeknya. Ini wahai kakekku, sesungguhnya ayahanda kami meninggalkan uang yang banyak. Padahal itu batu. Sengsara, dilibatkan semua keluarganya. Ya, bahkan Asma ditempeleng Abu Jahal gara-gara ditanya, "Mana Abu Bakar?" Enggak jawab. Ditempeleng Asma sampai berdarah-darah. Tuh lihat sejarah ini. Abu Bakar itu totalitas, tidak remeh dalam berdakwah ini. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Ma da'autu ahadan ilal Islam ila kanat lau kabwa." Wallahi, tidak pernah aku ngajak orang masuk Islam kecuali dalam diri orang itu ada keraguan. Saya tak mikir dulu, nanti dulu. Saya tak rundingan sama istri saya. Tapi Abu Bakar enggak, langsung masuk Islam di tempat yang sama, di menit yang sama. Langsung masuk Islam Abu Bakar. Semua harta dikasihkan Nabi untuk hijrah. Tapi gitu, waktu di Madinah, itu Rasulullah itu berpoligami. Ketika berpoligami, Abu Bakar nggak ngomong sama Rasul, "Lah ya Rasul, jenengan iku dhuwitku tak kena awakmu kabeh. Anakku sing ayu mingis-mingis tak kena awakmu. Lho awakmu kok poligami iku lho." Gak ada kayak gitu, gak loro ati, totalitas dakwah. Nek saiki ustad mantune wong sugih gak wani poligami kon. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kok tadi rono-rono ya? Kembali materi. Sampai mana tadi kok lupa? Kalau sudah bahas itu mesti lupa aku. Kok poligami? Bukan. Ya, artinya itu tadi loh, Abu Bakar totalitas sudah. Itu antum tahu nggak, Abu Bakar ketika Rasulullah Muhammad SAW ketika sama Abu Bakar nginep di Gua Thur itu, betul? Tidak cukup di situ bantunya Nabi, itu anaknya Abu Bakar disuruh datang ke gua malam-malam datangnya untuk memberi informasi ke Rasul dan ayahnya tentang pergerakan kafir Quraisy. Jadi logikanya dari Mekah ke Madinah itu kan harusnya pergi ke selatan. Rasul itu loh di sana barat ya, berarti sana yang selatan ya. Jadi selatan sana dari Mekah, kalau ke Madinah berarti harusnya ke utara, betul ya? Ke utara, harusnya ke utara. Tapi Rasul itu ketika hijrah sama Bakar nggak langsung ke utara, tapi ke selatan. Karena kalau langsung ke utara dikejar akan tersusul kan itu kan. Maka beliau untuk mengelabui justru datang ke selatan, ke Gua Thur itu. Tidak cukup di situ, sudah pesan sama anaknya, nanti malam kamu harus datang ke gua untuk nyampaikan informasi penting apa yang dilakukan kafir Quraisy itu. Datang anaknya Abu Bakar. Datang setelah Isya, datang ke sana nyampaikan sekarang orang kafir Quraisy mencari panjenengan berdua ke sana. Tidak cukup di situ. Itu kalau hampir waktu subuh pulang siapa anaknya tadi itu. Tidak cukup di situ, pembantunya Abu Bakar dikerahkan. Nanti kalau sudah waktunya fajar terbit, setelah matahari terbit, bawaan gembalaan, kambing-kambing gembala itu loh, bawa untuk menghapuskan jejaknya siapa tadi? Anaknya Abu Bakar. Totalitas Abu Bakar ini. Nah itulah dakwah.
Harus seperti itu, dan insya Allah akan dapat pahala yang banyak di sisi Allah, mendapatkan rahmat. Jadi ad-da'wa ilallah sababul lidukhulir rahmah. Berdakwah kepada Allah menyebabkan apa tadi? Diberkahi Allah. Dalilnya surat At-Taubah 71. wal mu'minuna wal mu'minat, orang mukmin laki-laki, orang mukmin perempuan, ba'dhuhum awliya'u ba'd, sebagiannya penolong sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf, mengajak yang baik-baik, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah yang rusak-rusak, wa yuqimunas shalah, menegakkan salat, wa yu'tunaz zakah, menunaikan zakat, wa yuti'una Allah wa rasulah, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Perhatikan, ulaika sayarhamuhumullah, mereka adalah orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Berdakwah, pengen kebaikan untuk umat ini. Di antara syaratnya juru dakwah itu hatinya harus bersih. Termasuk jenengan-jenengan ini semuanya adalah juru dakwah di posisinya. Wis ojo benci wong, wis sepuron kabeh. Angkat turu wis sepuron kabeh wong. Kita harus belajar kayak gitu sudah. Ya, jangan, kita nggak boleh ada sikap yang mengurangi pahala kita. Terus nomor berapa ya sekarang? 5. Wad-da'watu ila Allah Ta'ala tadfa'ul 'adzab 'anil 'ibad. Dakwah kepada Allah menolak datangnya murka dan azab Allah. Ini tadi sudah saya cuplik kan? Ya, dakwah itu menghalangi atau menolak azab serta kemurkaan Allah. Dalilnya surat Al-Maidah 78-79. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil. Ya, orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel dilaknat oleh Allah ala lisani Daud, melalui lisannya Nabi Daud, wa Isa, dan melalui lisannya Nabi Isa ibn Maryam. Kenapa kok mereka dilaknati oleh Allah? Dzalika bima asau, karena kemaksiatan yang dilakukan mereka. Wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Perhatikan. Kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling mencegah dalam perbuatan mungkar, maka Allah datangkan azab kepada mereka. Jadi tadi kan makanya untuk menjadikan Allah merahmati kita, tidak mengazab kita, harus ada al-muslihun di tengah-tengah umat ini. Jadi nggak cukup nggak cukup soleh. Kalau cukup soleh nggak menghalangi azab Allah. Tapi kalau muslihun, si ono sing gelem tutur-tutur, Allah tahan murkanya nih. Karena si ono sing gelem apa? Tutur-tutur, ono sing gelem nasihat, ono sing gelem ngasih mauidhah. Nah itu ya. Terus nomor berapa? Nomor 6. Wad-da'watu ilallah matlabun muhimmun liman aradan najah. Berdakwah, mengajak manusia kepada Allah, ke jalan Allah, adalah perkara penting bagi orang yang menginginkan keselamatan dan kesuksesan. Dalilnya surat Al-A'raf 164. Saya sampai jam berapa ngisi di sini? Ustadz ketua atau siapa panitianya nih? Saya nggak lihat sampai jam berapa tadi saya. Loh, saya suwe. Wallah, 2 jam. Dewas tak cepet-cepet no ya bang. Tayyib. Nama surat apa tadi? Al-A'raf 164. Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman Allahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adzaba syadida. Idh qalat, ketika sebuah umat berkata, ketika seseorang di antara mereka berkata, kenapa kamu menasihati kaum yang mana kaum itu akan dibinasakan oleh Allah? Mereka seorang rusak, gak iso dituturi mereka ini. Ya, kenapa kamu mau menasihati orang-orang yang bejat, yang rusak, yang akan dibinasakan Allah? Qalu, maka para muslihun, para juru dakwah itu mengatakan, ma'dziratan ila rabbikum, untuk sebagai ma'dzir, hujjah di hadapan Allah bahwa ini sudah kami sampaikan.
wala'allahum yattaqun. Jadi begini, kadang-kadang ada yang bertanya, Ustaz, ini mbak saya ini Ustaz, saya punya mbak Yu Ustaz, yes, kehidupannya beda dengan kehidupan kita Ustaz. Kalau malam itu suka dugem, kemudian dia juga sudah cerai sama istrinya, suaminya, anaknya terlantar, dia juga wis kehidupannya rusak, bener-bener rusak. Ini gimana Ustaz ya? Kalau saya nasihati kayaknya gak mungkin Ustaz, dunianya beda sama kita gitu. Apa lihat kita jenggotan, lihat kita cingkras, gak mungkin didengarkan Ustaz. Gimana Ustaz ya, menurut antum ini? Mas, antum itu tidak akan ditanya di hari kiamat nanti, kenapa mbakmu kok tidak ikut kamu? Tapi yang ditanyakan pada hari kiamat adalah, kenapa kok tidak kamu sampaikan kepada mbakmu? Paham maksudnya ya? Jadi kita tuh gak dituntut orang itu jadi lebih baik, karena itu berkaitan sama hidayah. Hidayah itu hakun lillah, ya kan? Ini pamannya Nabi yang sejak kecil ngerawat Nabi, yang dengarkan Al-Quran langsung dari lisannya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Rasulullah kalau membaca Al-Quran paling merdu sedunia. Akhlaknya Nabi paling bagus di muka bumi ini. Tutur bahasanya lembut, ganteng, jalannya bagus, rambutnya bagus, wajahnya bagus. Bahkan Anas bin Malik mengatakan, wallahi tidak pernah aku melihat makhluknya Allah seindah Rasulullah. Para sahabat yang lain juga mengatakan demikian. Anas bin Malik mengatakan, wallahi tidak pernah aku menyentuh telapak tangan yang lebih halus daripada sutra melebihi tangannya Rasul. Pokoknya kabeh indah, kabeh api. Dak ono wong gak seneng sama Nabi. Akhlaknya, perangainya, wajahnya, jalannya, tidurnya, duduk, semuanya baik. Karena khuluquhul Quran. Seluruh akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Kalau di dalam Al-Quran ada perintah kebaikan, Rasulullah pasti melakukan. Kalau di dalam Al-Quran ada larangan, pasti Rasulullah berhenti di situ. Semua isinya Al-Quran ya ada pada pribadinya Nabi. Dan itu tahu Abu Thalib itu. Abu Thalib tahu. Tapi ketika di akhir hayatnya hampir mati, Rasulullah terpanggil bagaimana caranya pamannya ini masuk Islam. Maka didatangi oleh Rasul, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun asyhadu laka biha indallahi yaumal qiyamah. Paman, ucapkan la ilaha illallah paman, sebuah kalimat yang aku akan membelamu pada hari kiamat paman. Ucapkan paman. Jadi kita gak dituntut orang itu ikut sama kita. Seandainya kita dituntut orang itu harus ikut kita, Rasulullah akan diazab oleh Allah, karena pamannya gak bisa diberi hidayah. Paham maksud saya? Seandainya kita dituntut agar manusia mengikuti kita menjadi baik, wallahi Rasulullah kena azab. Seandainya loh, tapi kan enggak toh. Tugas kita apa? Menyampaikan. Jadi jangan a priori dan negatif thinking dulu, sampaikan dulu. Kita nggak tahu loh jalannya hidayah itu. Jangan pernah menutup pintu hidayah dari seseorang. Kemarin saya ceritakan di tempat lain, ada seorang perempuan, Ummu Abdillah. Dia ini ketika para sahabat diintimidasi, disiksa, dilempar kotoran, bahkan Bilal bin Rabah itu setengah telanjang, disuruh terlentang di padang pasir yang menganga, ditimpakan di depannya di atasnya batu besar, dipecuti di lehernya, dikasih tali, dibuat diarak sama bocah-bocah kecil keliling kota Mekah atau keliling ke lereng-lereng bukit Mekah. Dan Umayyah bin Khalaf mengatakan, terus wahai Bilal, kami senantiasa akan menyakitimu seperti ini terus sampai kamu itu murtad dari agamanya Muhammad. Tapi Bilal tetap mengatakan ahad. Terus intimidasi, Ammar punya bapak dibunuh, Ammar punya ibu Sumayyah dibunuh. Luar biasa itu penderitaannya. Akhirnya sebagian sahabat hijrah dari Mekah ke Habasyah. Di antara yang hijrah itu Ummu Abdillah sama suaminya. Sama siapa? Suami. Itu mutasallilin. Mereka itu pelan-pelan mengendap-endap, jangan sampai ketahuan orang. Karena ketahuan orang, dilihat sama Umar, dilihat sama Abu Jahal. Pokoknya orang kalau masuk Islam, apalagi hijrah, dilihat. Kalau orang itu lemah, ditunjeki sama Umar berdarah-darah, ditunjeki sama Abu Jahal berdarah-darah. Tapi kalau orangnya punya kedudukan, masuk Islam, kaya, dimelaratkan, diembargo supaya melarat bisnisnya. Tapi si mending nek wis gak duwe apa-apa, donyane gak duwe, bahkan budak entek sampai dia murtad temenan. Tapi nek wong sugih dimelaratno karo penduduk Quraisy. Lah Ummu Abdillah termasuk orang yang bukan kaya, sama suaminya mengendap-endap, jangan sampai ketahuan Umar bin Khattab, jangan sampai ketahuan Abu Jahal, mengendap-endap. Di tengah jalan Abu Abdillah ngomong, atau suaminya ngomong, kamu duduk di sini.
saya butuh sesuatu yang belum terlaksana atau belum terpenuhi, duduk sini saya lengkapi, nanti saya kembali lagi. Sambil sembunyi-sembunyi datang Umar bin Khattab. Bayang Umar bin Khattab, singa loh Umar bin Khattab itu, singa. Fil jahiliyah wa fil Islam. Di jahiliyah adalah singa, di Islam pun adalah singa, sama-sama singanya. Ketika tahu Umar bin Khattab, ketakutan nih wanita ini. Tapi kata wanita ini, kok saya melihat Umar pada waktu ada sesuatu yang beda. Dia mendatangi aku dan mengatakan, ila aina ya Umma Abdillah, mau kemana wahai Umma Abdillah? Ya kaget Umar, dia tidak membentak aku, tidak menjambak aku, tidak. Tapi dia mengatakan, ila aina ya Umma Abdillah, mau kemana Umma Abdillah? La'allaka qad sabata, bisa jadi kamu sudah masuk Islam. Akhirnya Umar Abdillah terang-terangan, wallahi wahai Umar, kalian telah menyiksa kami, mengintimidasi kami, memukuli kami, selalu keras kepada kami. Biarkanlah kami hijrah ke negeri yang lain. Biarkanlah kami mencari bumi Allah yang lain, yang kami akan menyembah Allah di bumi itu. Tolong lepaskanlah kami. Setelah itu Umar mengatakan, sahibakumullah, semoga Allah menyertai perjalananmu. Terus Umar pulang. Kan dia apain sama Umar? Akhirnya itu kaget, wah gak salah tau Umar gitu. Kok ngono loh, kok beda gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Datang suaminya nih, disampaikan oleh istrinya, hei suamiku, aku telah melihat sesuatu yang seandainya kamu nggak lihat langsung kamu nggak akan percaya. Apa itu? Saya melihat Umar sedangkan ada wajah kesedihan dalam dirinya ketika melihat aku pergi, kayak dia menyayangkan kepergian kita. Akhirnya suaminya ngerti, bahwa ini kayaknya istriku ini dalam hatinya ada sesuatu terhadap Umar yang mengira Umar akan masuk Islam. Paham ya? Jadi suaminya itu menebak bahwa di hati istrinya itu ada sesuatu yang istrinya itu pasti mengira sebentar lagi Umar akan masuk Islam. Akhirnya suaminya ngomong, arhibta fi islami Umar bin Khattab, apakah engkau menyangka dan berharap Umar akan masuk Islam? Nah, iya. Saking optimisnya siapa tadi? Suaminya, istrinya. Mendengarkan ucapannya istrinya itu, langsung nih laki-laki ini ngomongin, wallahi ma aslama Umar hatta aslama khimaru Khattab. Wallahi hatta aslama khimaru Khattab. Demi Allah Umar bin Khattab tidak akan masuk Islam sampai keledainya Khattab masuk Islam duluan. Kan Umar punya bapak, jenengi bapaknya Umar siapa? Khattab. Saking nggak percaya suaminya itu kalau Umar diwara akan mau masuk Islam, sampai-sampai membuat hiperbola, nggak mungkin Umar masuk Islam itu, sampai khimarnya Khattab masuk Islam dulu baru dia mungkin masuk Islam. Padahal khimar kok kewan balada. Jadi orang Arab itu memperumpamakan balada itu kedunguan, ketidakpinteran dengan apa? Keledai. Kan ayatnya kan itu kan, kamatalil himari yahmilu asfara. Itu menunjukkan bahwa orang Arab itu kalau membuat perumpamaan kedunguan itu, jadi saking nggak percaya ini Islam masuk, Umar itu masuk Islam. Jadi disitulah kita nggak boleh menganggap orang yang rusak, yang bejat, yang engkau itu loh mau dakwah wis wegah. Paham sih? Mau dakwah lu wegah, sekali diterima itu. Lu jangan. Bisa jadi ada perkataan yang kau ucapkan tuh masuk di relung hatinya, yang ketika dia tidur akan menyadari dan dia akan menjadi lebih baik. Makanya jangan menutup pintu hidayah dari orang yang paling bejat di muka bumi. Jangan, karena kita nggak tahu Allah Subhanahu Wa Taala akan beri hidayah kepada siapa aja. Dan itu kalau melalui tangan kita, ada hadisnya luar biasa tuh. Ya, gimana hadisnya? Ya, seandainya Allah Subhanahu la ayyahdiyallahu bika rajulan ya wahidan law gimana tadi hadisnya? La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Seandainya Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui tanganmu, khairun laka, itu lebih baik untukmu, min humurin na'am, daripada kau memiliki unta merah. Dan unta merah pada waktu itu adalah seafdol, sehebat-hebat, seberharga-berharganya harta benda pada itu. Jadi jangan sampai ada dalam perasaan kita berat ini, ojo.
Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi Abu Hurairah. Abu Hurairah itu dakwai ibunya luar biasa, saking pinginnya ibunya masuk Islam. Ayo bu, masuk Islam bu, biar selamat dunia akhirat. Tidak mau. Bahkan Rasulullah dicela-cela, Rasulullah dihina-hina. Sampai Abu Hurairah itu sedih dan datang ke Nabi, nangislah Abu Hurairah, nangis Abu Hurairah. Ya Rasulullah, tolong doakan ibundaku. Aku ajak dia masuk Islam, dia membantah aku dengan menjelek-jelekkan dirimu, menghina-hina dirimu. Tolong ya Rasulullah, doakan ibuku. Langsung Rasulullah ngomong, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan hidayahmu kepada ibunya Abu Hurairah. Rasulullah nggak ngomong, gak ngurus makmu, apa aku kon lek dielek-elekno kok. Ya Rasulullah bukan pendendam. Cek makmu iki sabur Rasul iki, menghina Rasul dosa gede makmu iki kan. Enggak, langsung ditungakno mana Nabi gak ada pendendam loh. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Langsung pulang tuh Abu Hurairah. Ketika pulang dengar suara apa? Gemericik orang mandi. Kata ibunya, sebentar wahai Abu Hurairah. Ternyata ibunya itu mandi. Setelah itu ambil pakaian yang rapi, setelah itu baru dibuka. Abu Hurairah masuk, ibunya ngomong asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kadang-kadang orang masuk Islam loh bukan karena dalil kita. Orang itu kadang-kadang senang dengan manhaj salah bukan karena dalilmu. Ini kayak ibu Abu Hurairah ini dikit walil gak gelem, malah Rasulullah dilok-lokno. Tapi dengan doanya Rasulullah SAW. Makanya orang itu kadang-kadang menjadi lebih baik bukan karena dalil kita loh, tapi karena doa kita. Makanya kalau jenengan sudah punya ibu, ojo terlalu kakean dalil, tambah bingung wong tuamu. Wong isih cilik dalili aku. Wis pelan-pelan, mari ngono dongakno tengah wengi. Pak, potong celonoe. Ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Saya kemarin di ceritani, sing cerita nang aku iki wonge ana nduk kene, tapi kata sebut jenenge, engko isi deh. Aku, Pak Nandi, wong sing biyen Pak sing sering kajian nduk kene kok gak ketok-ketok Nandi saiki. Iya, sekarang berubah. Lho lha apa berubah? Makanya ketemu aku kok wis siji wonge. Apa? Enggak tahu Ustaz iki cara dakwahe kuras banget Ustaz. Apa Ustaz? Itu dia kan ngaji, itu kampung durung ono sing ngerti Ustaz. Terus dia itu semangat mengingkari kemungkaran, akhirnya nulis di print buku itu, nulis ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar itu lah. Di print, digunting-guntingi, difotokopi akeh, disebar nang tanggane delok cari lawang. Jadi nyata loh, bukan gak nyata. Jadi maksudnya begini loh, itu penting, tapi orang itu butuh tahapan. Ngaji dulu, jadi seneng ilmu. Ya gak mungkin orang seilmu gak seneng kok dikei hadis. Cek seneng ngaji dulu, ya kan? Ngaji dulu, kok dituturi. Loh aku loh banyak Pak, duwe kenalan, duwe arek ngaji ini. Sing asli teko pakai celana jin sampai akhirnya dek celana berubah gak jin sampai akhirnya potong-potong. Dia gak pernah jelas ngono. Wonge dhewe sing takon, Ustaz apa Ustaz sing teko kok sing kurang kabeh? Takon dhewe, aja kesusu ta. Wong ustaz lho gak kesusu kok awakmu kesusu. Lu ono jamaah model kayak ngono iku ono. Susu pengen wong langsung berubah jadi baik. Ustaz iki yo pengen jamaah berubah, tapi ono carane, gak bisa langsung-langsungan ngono. Jadi harus sabar, dakwah harus sabar. Pelan-pelan bina umat. Ya. Orang itu kalau semangatnya tinggi akan terpatahkan nanti. Akan bisa jadi itu akan down dan semakin gak karu-karuan nanti karena terpatahkan. Kalem ya, pelan-pelan dulu dijadiin wong ku seneng ngaji sih. Seneng ngaji itu kan dimasukno pelan-pelan sampean yang ngono daripada sampean ngongkon Mas sampean tulono sampean lebih baik Mas ngaji Pak, lebih apik ngono. Paham gak maksudnya? Daripada sampean ketemu wong gak kenal digelut sik buru wis langsung ngampas gak boleh Mas celono ingin yo bagus itu, tapi wong itu kadang-kadang sulit menerima. Lebih baik sampean jawab apa? Aku Mas ngaji Mas. Ah ngono. Cek suasana batinnya cek oleh dulu. Nanti setelah itu gampang. Anda kalau sudah memiliki hatinya manusia, kamu akan bisa menyampaikan apa saja kepada dia. Nah, semua itu butuh tahapan. Rasulullah mengatakan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan seandainya ayat yang pertama kali turun itu potong tangan sama rajam, tidak ada orang masuk Islam.
Seandainya ayat yang pertama kali turun tentang khomer, tidak ada orang masuk kepada Allah. Orang itu kalau sudah tunduk sama Allah, yang lain ngikut. Nah, begitu ya. Jadi harus tahapan, harus sabar ya. Harus sabar dakwah. Terus nomor berapa ini? 7. Wad-da'watu ilallahi ta'ala min asbabi naili 'azimil ujur wa taksiril hasanat. Berdakwah kepada Allah adalah sebab-sebab seseorang mendapatkan pahala yang besar dan kebaikan-kebaikan yang banyak. Surat An-Nisa ayat 114. An-Nisa berapa tadi? 1. La khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan dari kebanyakan bisikan-bisikan mereka, ucapan-ucapan mereka, kecuali man amaro, orang yang berdakwah, ngajak orang sedekah, au ma'ruf, mengajak yang baik, au islahin bainan nas, atau merukunkan manusia. Nah, jadi pahalanya banyak, Pak ya. Harus coba antum renungkan Mus'ab bin Umair itu, ya Allah. Mus'ab bin Umair itu luar biasa. Itu sampai antum tahu Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf tahu kan? Dapat julukan apa? Jutawan atau miliardernya apa? Sahabat kaya raya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini seingat saya wafat di zamannya Utsman bin Affan. Beliau wafat di zaman siapa tadi? Beliau nggak sempat jumpa fitnah-fitnah itu. Fitnah-fitnah Ali perang sama siapa? Tolha, Zubair, Aisyah. Ali perang sama siapa? Muawiyah, perang Khawarij. Setelahnya tidak jumpa. Abdurrahman bin Auf ini pernah disuguhkan makanan yang enak-enak tuh waktu puasa tuh. Dia melihat makanan itu akhirnya menangis. Abdurrahman bin Auf ini menangis. Ditanyai sama keluarganya, kenapa engkau menangis? Maka maka Abdurrahman bin Auf berkata, wallahi Mus'ab bin Umair jauh lebih baik daripada aku. Tapi dia terbunuh dalam perang Uhud, sedangkan dia tidak punya kain kafan. Jika diangkat ke kepalanya pakaiannya, maka kakinya kelihatan. Apabila ditarik ke kakinya, kepalanya kelihatan. Dia gak punya apa-apa, padahal dia jauh lebih baik dari aku. Aku khawatir makanan yang akan aku makan ini termasuk nikmat Allah yang disegerakan di dunia dan aku gak dapat di akhirat. Sedangkan Mus'ab bin Umair orang yang jauh lebih baik dari aku, tapi tidak pernah dan belum mencicipi manisnya hasil perjuangan. Itu Mus'ab bin Umair itu juru dakwah ulung, pendekarnya dakwah aja. Akan kita ungkap yang mungkin antum jarang membacanya. Jadi Rasulullah itu sebelum hijrah kemana? Ayo jawab enggak? Rasulullah itu sebelum hijrah dari Mekah kemana? Madinah. Itu gak langsung hijrah, ada prepare-nya dulu. Siapa sahabat Nabi yang diutus ke sana? Mus'ab bin Umair. Wallahi Mus'ab bin Umair tuh kebaikan yang dilakukan orang Muhajirin, kebaikan yang dilakukan orang Ansor, dapat pahala dia. Enggak tanggung-tanggung, bukan Muhajirin do Ansore pisan. Soalnya dia itu yang prepare nepak-nepak no dalan supaya wong Muhajirin iso hijrah nang ngene Madinah, lan wong-wong Madinah sing asli kafir-kafir nyembah berhala dadi Islam karena Mus'ab bin Umair. Berapa pahalanya Mus'ab nih? Disuruh Rasul berangkat, duta besar Islam, pelobi ulung, diplomat sejati Mus'ab bin Umair nih. Berangkat dari Mekah ke Madinah. Di Madinah nih dia punya kenalan, yaitu pelaku Bai'atul Aqabah, orang asli, orang apa? Yang masuk Islam duluan. Jadi sudah Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair itu ngomong, nanti kamu ketemu fulan di sana sudah masuk Islam. Sampai sana buka majelis, diajari Al-Quran. Kedatangan ketuanya Ansor. Pada waktu dulu namanya belum Ansor, Aus dan Khazraj. Ketuanya Aus, Sa'ad bin Mu'adz. Tahu, lihat orang Mekah itu lapon dok kene iki. Engkau ajaran baru, marah dia bawa pedang loh itu. Ya Mus'ab, imma inti berhenti pulang ke negeri Mekah atau saya ladeni kamu.
Sudah, kamu pergi ke Mekah. Jangan kamu membuat ajaran Wahabi di sini. Keliru. Jangan kamu membuat ajaran baru di sini. Ini ajaran yang nggak pernah diajarkan nenek moyang kami. Kamu telah mencela ini dan terus. Kalau kamu nggak berhenti, kami usir kamu atau kami bunuh kamu. Stop atau kamu pulang. Sudah selesai urusannya. Kata Mus'ab bin Umair, sebentar. Wallahi aku nggak niat kesini kecuali ingin kebaikan untuk kalian. Biarkan aku bacakan Al-Quran kepada kalian. Kalau kalian setuju, alhamdulillah. Kalau kalian nggak setuju, tak apa-apa. Aku akan pulang. Dibacakan Al-Quran. Dan langsung ucapannya. Dan Mus'ab itu ganteng orangnya. Dan Rasulullah kalau ngutusnya ganteng-ganteng. Sing ele-ele gak diutus sama Nabi. Loh serius sih kita kan dari zaman. Itu termasuk sunnah Nabi nek ngutus wong sing ganteng-ganteng. Gak percaya Pak. Iya, Dihya Al-Kalbi sing gak diutus. Soalnya musuh iku nek ero ganteng, iya gak apa-apa lah. Penting itu, karena itu wajahnya sebuah komunitas. Itu sing api-api. Mus'ab itu ganteng wong. Makanya dalam perang Uhud tuh, kan Mus'ab kan gugur. Muhammad mati, Muhammad orang kafir seneng. Padahal sing dipateni bukan Rasul, tapi siapa? Mus'ab. Soalnya yang ganteng juga Mus'ab itu. Tapi Mus'ab gak mirip Nabi, ganteng iya, tapi bukan mirip Nabi. Yang mirip Nabi bukan Mus'ab. Ja'far, Hasan, terus Ja'far bin Abi Thalib itu yang paling mirip Nabi, sama Hasan itu mirip Nabi. Ya, oke, kembali ke materi. Akhirnya dibacakan Al-Quran, masuk Islam. Siapa namanya? Sa'ad bin Mu'adz. Ini dongdengnya orang Aus, ngerti dongdeng? Dongdeng itu nomor 1 sudah. Lalu bagaimana kalau aku masuk Islam? Kamu harus mandi dulu. Mandi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Diajari sholat. Langsung masuk Islam nih. Sa'ad bin Mu'adz. Langsung dia kembali ke sukunya. Ya ma'syara qaumi, wahai kaumku, datang semuanya. Bagaimana posisiku di tengah-tengah kalian? Wallahi engkau adalah sayyiduna, sayyid kami, pemimpin kami, sayyiduna ibnu sayyidina, sayyid kami, anak dari sayyid kami, kau orang yang paling mulia di antara kami. Kalau begitu mulai detik ini, nisaukum warijalukum, laki-laki kalian, perempuan kalian, semua kalian, yang kaya maupun yang miskin, wallahi demi Allah, aku haramkan kalian berbicara kepadaku sampai kalian harus masuk Islam. Masuk Islam semua, Pak. Subhanallah. Karena buah dari kebaikannya sahabat Mus'ab bin Umair, terus silsilah kebaikan bersambung. Jangan meremehkan dakwah. Tidak ada dakwah yang tidak berhasil, tidak ada. Saya ulangi. Tidak ada dakwah tidak berhasil, semua dakwah berhasil. Karena yang jadi patokan bukan kuantitas. Ada seorang nabi, ada hadis yang sering saya sampaikan ke tempat antum nih. Ada nanti pada hari kiamat seorang nabi di padang mahsyar membawa sedikit dari pengikut, nggak sampai 10. Ada yang membawa cuma 2 pengikut, jadi jalan berdua sama pengikutnya begini. Ada yang 1 pengikut, dan ada nabi tidak punya pengikut sama sekali, jalan sendirian. Apakah Allah akan mengadab nabi ini gara-gara gak punya pengikut? Kan enggak. Gak mungkin Allah mengatakan awamil tak kon gelek pengikut ya gak becus. Kan kayak gitu. Gitu kan Nabi kan, tetap dapat pahala, tetap statusnya Nabi gak dicabut karena kamu gagal status kenabianmu dicabut, nggak ada. Itu artinya nggak ada dakwah yang nggak berhasil. Semua dakwah berhasil, semua dicatat oleh malaikat. Makanya alhamdulillah antum senang saya lihat wajah-wajah antum di sini, karena antum bergerak di sini. Makanya niatkan ikhlas, penting kita harus ngoreksi terus sebelum tidur. Kita koreksi aku tadi gimana, setelah bangun tidur kita koreksi terus, niat kita harus dikoreksi terus, karena ini amalan akhirat bukan amalan dunia ini, gitu ya. Kembali ke materi. Jadi nomor berapa tadi? Tadi nomor 7 ya. Jadi pahalanya apa tadi? Sangat besar ya. Mus'ab bin Umair itu kalau diceritakan banyak lagi sahabat-sahabat yang melalui tangannya banyak orang masuk Islam itu. Jadi dari jalur orang muhajirin dapat pahala karena beliau itu yang memudahkan sahabat-sahabat berikutnya supaya apa? Bisa apa? Sudah dimuluskan jalannya. Gak mungkin kan datang ke Medina ternyata orang Medina masih kafir semua. Ya gak ditolak malah, ya kan? Di-prepare dulu, ditoto-toto yang digena-genano sama siapa? Mus'ab bin Umair. Wis kena wong-wong masuk Islam baru
datang. Bayangkan betapa banyaknya pahalanya siapa? Sampai itulah yang menyebabkan Abdurrahman bin Auf menang. Itu Abdurrahman bin Auf dijamin masuk surga loh. Abdurrahman bin Auf itu Rasulullah berucap dengan lisannya sampai wafat, Nabi tidak menganulir ucapannya itu. Rasulullah tidak menasakh, tidak menghapus dan tidak mencabut statementnya yang pernah distatementkan itu. Rasulullah mengatakan Abdurrahman bin Auf fil jannah. Abdurrahman bin Auf masuk surga, setempel, gak bisa diganggu gugat. Abdurrahman bin Auf masuk surga. Tapi iri dengan Mus'ab itu. Masih iri dengan siapa? Mus'ab. Iri kebaikan. Wong dulu Mus'ab itu belum sempat gitu-gitu. Padahal Mus'ab itu jauh lebih baik daripada aku, kata siapa? Abdurrahman bin Auf. Itu makanya kita harus banyak-banyak membaca sirah supaya tahu bagaimana perjuangan mereka. Terus nomor 8. Ad-da'watu ila Allah min asbabil falah. Berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah adalah sebab-sebab kebahagiaan. Senang loh ini dakwai orang, terus orang itu ikut. Dulu yang aslinya nggak pernah sholat jadi sholat, itu kalau kita ikhlas itu pahalanya luar biasa itu. Ya, ad-da'watu ila Allah Ta'ala min asbabil falah fid dunya wal akhirah. Ya, fid dunya wal akhirah, mendakwai manusia, ngajak baik manusia kepada Allah, itu sebab-sebab orang dapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Di akhirat meskipun sampean mati, sampean oleh kiriman pahala. Soalnya iki bini wong bejat rusak, gak ngerti apa-apa, sampean jak ngaji gelem salat. Soalnya sampean sing ngejak ngaji. Lu sampean wis mati, iki wong iki sing sampean ajak biyen salat, sampean oleh pahala. Nek wong iki mati duwe anak-anake salat, sampean oleh pahala meneh. Subhanallah, gak putus-putus itu. Sebab kebahagiaan gak cukup di dunia, di akhirat juga. Makanya harus ada di tengah-tengah umat ini orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Surat Ali Imran 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Hendaklah ada di antara kalian orang yang berdiri tegak mengajak yang baik, mencegah yang mungkar. Ulaika wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang muflih, yang beruntung, yang bahagia. Nek pengen bahagia, ayo sama-sama jadi orang muslihun, berusaha mencairkan, meluberkan kebaikan ke orang lainnya, tidak cukup diri kita. Makanya Imam Ahmad nih pernah berkata, silakan ditulis, ini perkataan bagus dan sering saya sampaikan dan kemungkinan besar antum sudah sering mencatatnya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu itu tidak ada yang mampu menandinginya. Al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu itu tidak ada apapun yang sanggup menandinginya. Saking dahsyatnya pahala ilmu. Tidak ada. Bahkan seluruh ibadah di dalam Islam mandek, gak bisa dijalankan kalau tanpa ilmu. Saya mau haji, nah, tak kasih uang 300 juta, sekarang berangkat haji, gak bisa, gak ngerti ilmu nih. Bahkan tauhid, intisari dakwanya Nabi dari Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauhid loh, intisari dakwanya Islam itu kalau dibandingkan dengan ilmu dulu baru tauhid. Itu padahal tauhid loh itu. Itu saja duluan ilmu. Mana dalilnya? Fa'lam annahu la ilmuilah. Fa'lam, ketahuilah. Apa yang harus diketahui? La ilaha illallah. Makanya kan min syuruti tauhid, syaratnya tauhid adalah apa? Ilmu. Syarat itu sebelum, ketika, apa sesudah? Sebelum. Syarat sholat berarti sebelum sholat. Didahulukan ilmu, saking dahsyatnya. Makanya Imam Ahmad mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu itu tidak ada yang mampu menandinginya. Tapi ada syaratnya, jangan titik lagi, lanjutannya jangan diputus. Kata beliau, liman sohat niyatuhu, bagi orang yang benar niatnya. Ada syaratnya. Bagi orang yang benar niatnya.
Terus Imam Ahmad ditanya jamaah, wa kaifa tasihun niyah? Wahai Imam Ahmad Aba Abdillah, bagaimana niat itu benar? Bagaimana niat itu benar? Kata Imam Ahmad, niatmu itu benar kalau ada dua hal. Nah ini nih, dua hal ini sampai catat dan dimancapkan di hati dan akal pikiran kita. Harus ada dua hal supaya niat kita ini benar dalam menuntut ilmu. Yang pertama, raf'il jahli anin nafsi. Diniatkan mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Lapo sampean ngaji, aku cek ngerti. Lapo sampean kok ngaji? Oh iya, aku pengen haji, aku pengen ngerti bab haji, aku belajar haji. Loh, apa sampean kok ngaji? Iya, aku pengen belajar muamalah supaya aku cek ngerti. Jadi nomor satu orang ngaji itu tujuannya raf'ul jahli anin nafsi, mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Nah sekarang ini ada fenomena bukan untuk diri sendiri. Ngaji ini dorong mari ucapannya ustadz wis ditulis di status, diamalno dorong wis disebar-sebar nang wong. Diilmi dulu untuk kita dulu. Kita ngaji itu bukan kok orang lain dulu, kita dulu. Nah sesudah itu nggak cukup itu. Kata Imam Ahmad, wa raf'al jahli anil ghairi. Dan tujuan yang kedua, mengangkat kebodohan dari orang sekitar kita. Itu tujuannya dua. Sudah, letakkan penanya, dengarkan saya. Kalau sampean niatnya cuma satu, mengangkat kebodohan dari diri sendiri, sampean baru soleh. Betul enggak? Tapi kalau yang kedua tadi, mengangkat kebodohan orang di sekitar, baru sampean menjadi muslim. Lah tinggal pilih yang mana. Jadi untuk dapat keutamaan ilmu yang kita terangkan dari awal sampai akhir itu syaratnya dua itu. Untuk jadi soleh, setelah itu apa? Muslim. Soleh untuk dirinya dan mensolehkan orang di sekitarnya. Terus nomor 9, berdakwah kepada Allah atau mengajak manusia ke jalan Allah. Ya, ad-da'watu au ad-du'atu ilallahumur rabihun. Orang-orang yang berdakwah di jalan Allah adalah orang-orang yang beruntung. Dalilnya sampean sudah apal. Jadi saya ulangi, para juru dakwah dan yang beraktivitas di medan dakwah dengan segala pernak-pernik dan perangkatnya, mereka adalah orang yang beruntung di saat seluruh manusia yashqa, ini binasa. Di saat seluruh manusia merugi. Saya ulangi ya. Para juru dakwah, para aktivis dakwah, para orang-orang pegiat dakwah adalah orang-orang yang beruntung ketika manusia merugi dan binasa. Dalilnya sudah hafal semuanya. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia semuanya dalam kerugian, kecuali supaya nggak rugi harus berdakwah. Ilal ladzina amanu wa amilus solihati. Terus wa tawassaw bil haq, saling menasihati dalam al-haq, kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan harus saling nasihat menasih dalam kesabaran. Silakan kalau ada pertanyaan. Kurang 10 menit ya, sampai 45 ya, kurang 10 menit. Betul, silakan kalau ada pertanyaan. Bagi para peserta daurah yang ingin bertanya, silakan ajukan tangan. Atau saya lengkapi sekalian ya, ada yang belum disampaikan ini. Coba sampean baca lagi. Nomor berapa sekarang? Nomor 10 sekarang. Nomor 10. Sebenarnya sama dengan tadi ya, tapi ya gak apa-apa. Wa da'watu ilallah takfulu li ahliya ajrama
da'au ilaihi minat ta'at. Orang yang berdakwah akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukan apa yang didakwakan. Dalilnya sudah antum dengar semuanya. Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu. Barang siapa mengajak manusia kepada jalan petunjuk, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikuti petunjuk tersebut. Jadi misalnya jenengan ngajak orang, ayo kita ngaji supaya bisa baik. Terus orang tadi itu gara-gara ngaji dia sholat, nah sampai yang ngajak ngaji itu pun dapat pahala sholat. Nah ini alhamdulillah, mudah-mudahan kita ikhlas di dalamnya. Riwayat Imam Muslim.